Halo, shalom teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan semantik dan skrip. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Megawati Sopakua dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Oke, kita lanjut kepada poin yang pertama, yaitu jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Objek bisa berupa benda atau peristiwa. Antara dua objek dihubungkan oleh ARC yang menunjukkan hubungan antar objek. Dan yang berikut di bawah ini merupakan contoh jaringan semantik ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ya. Fakta yang dapat dibaca dari gambar jaringan semantik di atas adalah Sinta suka barang berwarna ungu. Terus Sinta pergi kuliah masuk pagi. Sinta pergi kuliah naik angkutan berwarna merah dan Sinta adalah mahasiswi semanis princess. Itu merupakan contoh dari jaringan semantik ya teman-teman. Nah, yang berikut naskah atau skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, yang ini elemen skrip meliputi kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. Track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Terus ada prop, berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama dalam peristiwa. Role, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Dan scan, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Yang terakhir hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Yang berikut ini adalah contoh skrip kejadian yang ada di pemilu ya teman-teman. Saya mengambil kejadian yang ada di pemilu. Yang pertama itu jalur, track, pemilu di Kota Ambon, role, petugas dan penduduk. Ada juga prop, pemeran pendukung ya teman-teman, yaitu kartu pemilih, kotak suara, bilik suara, kertas coblosan, tinta hitam, tempat duduk plastik, buku tamu, dan pena atau pulpen ya. Kondisi input yaitu penduduk adalah warga negara Indonesia. Ya, kita masuk pada adegan yang pertama, yaitu adegan persiapan petugas. Itu petugas mempersiapkan buku tamu, petugas mempersiapkan tempat duduk plastik untuk menunggu giliran memilih, petugas mempersiapkan kertas pemilih atau kertas coblos, terus petugas mempersiapkan bilik pemilih, petugas mempersiapkan kotak suara, dan petugas menyiapkan tinta hitam. Itu adegan yang pertama ya teman-teman. Adegan yang kedua yaitu penduduk masuk ruang pemilu. Yang pertama itu petugas mempersilahkan penduduk masuk ruang pemilu, terus petugas meminta kartu pemilih, petugas mencocokkan dengan data pemilih yang ada dan tercatat, terus petugas mempersilahkan mengisi buku tamu, dan petugas memberikan kertas pemilihan atau kertas coblos. Terus petugas menyuruh penduduk duduk untuk menunggu jika bilik suara sedang penuh. Dan yang adegan ketiga yaitu penduduk mulai mencoblos atau memilih. Penduduk memasuki bilik suara, terus penduduk melakukan pemilihan sesuai dengan pilihan dari hati kecil mereka masing-masing. Dan yang ketiga, penduduk memasukkan kertas pemilih atau kertas coblosan ke dalam kotak suara. Dan yang adegan keempat yaitu penduduk selesai memilih, petugas memasukkan jari kelingking sebelah kiri pemilih ke dalam tinta hitam untuk membuktikan bahwa dia telah ikut
dan memberikan suaranya dalam pemilu. Dan yang berikut, petugas mempersilahkan penduduk keluar ruangan. Dan yang ketiga, penduduk keluar dari ruangan pemilu. Adegan yang kelima itu petugas menginput hasil pemilu, yaitu petugas membuka kotak suara yang masih digembok dan disegel. Terus petugas melakukan perhitungan suara berdasarkan kertas pemilihan yang dimasukkan ke dalam kotak suara tadi. Terus petugas merapihkan ruang pemilu. Dan yang terakhir, petugas meninggalkan ruang pemilu. Dan hasilnya yaitu penduduk merasa senang dan puas. Ya, seperti tadi selesai pemilu, penduduk mungkin rasa puas karena pemilihannya berjalan dengan lancar, ya. Terus penduduk merasa bersyukur. Penduduk merasa kecewa mungkin karena tadi dalam pemilihan petugas mungkin kurang ramah, ya. Penduduk merasa kecewa dari itu. Terus penduduk demo, penduduk anarkis, ya. Penduduk anarkis ini dengan kata lain percaya, ya teman-teman. Iya. Oke. Dan ini referensi yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya, ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya video kali ini. Terima kasih.